Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur-batur dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ibra di channel YouTube Ruang Singu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Teror Gunung Rinjani, Jejak Gempa yang Tak Terlupakan. Rian, Dika, Tika, Ferry, dan juga Andi adalah 5 sahabat yang sudah lama tidak pernah bertemu. Setelah berpisah selama bertahun-tahun untuk mengejar karir dan kehidupan masing-masing, mereka akhirnya memutuskan untuk berkumpul kembali dan melakukan sesuatu yang tidak biasa. Pendakian Gunung Rinjani. Mereka memilih gunung ini karena tantangannya yang terkenal serta keindahannya yang menjadi legenda di kalangan para pendaki. Tika yang merupakan satu-satunya pendaki berpengalaman di kelompok ini segera merencanakan perjalanan mereka. Sebagai orang yang telah beberapa kali mendaki gunung-gunung tinggi di Indonesia, Tika merasa cukup yakin bahwa mereka bisa melakukannya. Dia memastikan semua perlengkapan yang diperlukan, termasuk tenda, perlengkapan masak, dan pakaian-pakaian. Rian yang baru pertama kali mendaki gunung sedikit cemas tetapi merasa termotivasi oleh tantangan ini. Di base camp Sembalun, mereka bertemu dengan banyak pendaki lain yang datang dengan tujuan yang sama, mencapai puncak Rinjani. Mereka semua memulai perjalanan dari sini, sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Rinjani. Dikenal dengan jalur pendakiannya yang lebih landai namun lebih panjang. Desa Sembalun juga menjadi titik awal perjalanan bagi para pendaki yang ingin mencapai Pelawangan Sembalun, salah satu pos tinggi sebelum puncak Rinjani. Sebelum mereka memulai pendakian, mereka bertemu dengan seorang pemandu lokal yang memperingatkan mereka tentang potensi bahaya gunung ini. Dia menceritakan tentang gempa besar yang pernah terjadi beberapa tahun lalu dan bagaimana beberapa pendaki yang mengabaikannya aturan mendaki gunung berakhir dalam bencana. Pemandu itu memperingatkan bahwa gunung ini bukanlah tempat untuk bermain-main dan harus dihormati sepenuhnya. Tika hanya tersenyum mendengar cerita itu. Itu kan hanya cerita lama. Kami tahu apa yang kami lakukan nanti, katanya berusaha menenangkan teman-temannya. Namun dalam hati Tika merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan ini datang begitu saja seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Pendakian dimulai dengan semangat yang tinggi. Mereka melewati ladang-ladang milik petani yang subur dan terhampar luas di sekitar base camp. Jalur yang mereka tempuh relatif landai tetapi tetap membutuhkan ketahanan fisik dan mental. Setiap langkah mereka membawa mereka semakin dalam ke dalam hutan tropis yang lebat. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di pos 1. Pos 1 terletak pada ketinggian 1250 meter di atas permukaan laut. Di pos ini, mereka beristirahat dan menikmati pemandangan yang luar biasa. Dari sini mereka bisa melihat keindahan desa Sembalun yang di bawah sana. Tika mengingatkan mereka untuk tidak terlena dengan pemandangan indah ini karena pendakian sebenarnya baru saja dimulai.
Namun di sini sesuatu yang aneh mulai terjadi. Andi yang berjalan di depan berhenti sejenak dan menoleh ke belakang dengan ekspresi kebingungan. "Kalian dengar suara itu enggak?" katanya. Suara gemuruh lembut seperti deru angin terdengar jauh di dalam hutan. Tetapi tidak ada angin sama sekali. "Mungkin hanya suara alam," jawab Tika, meskipun dia merasa sedikit tidak nyaman. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi Ferry merasa ada yang mengawasi mereka. Dia sering menoleh ke belakang, namun tidak ada apa-apa yang tampak di belakang mereka. Mereka terus berjalan menuju pos 2, dan meskipun suara tampak tenang, perasaan gelisah mulai menghinggapi setiap langkah mereka. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di pos 2 yang terletak pada ketinggian 1.500 meter. Pos ini terletak lebih tinggi dan dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menciptakan bayangan dingin. Tidak ada pendaki lain di sekitar mereka yang semakin membuat suasana mencekam. Di pos ini mereka beristirahat sejenak. Rian yang mulai merasa kelelahan menatap pemandangan di sekitar mereka, sementara Ferry merasa gelisah. "Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini," katanya. "Apa kalian tidak merasakan hal itu?" Tika mencoba untuk tetap tenang, tetapi dia juga merasakan ada yang tidak beres. Beberapa jejak kaki pendaki yang tampaknya hilang begitu saja. Barang-barang tertinggal dengan terburu-buru dan sebuah tenda terbuka dengan api unggun yang baru saja padam. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi semakin mendalam ke hutan, semakin terasa suasana yang tidak biasa. Keheningan yang mencekam hanya diselingi oleh suara langkah kaki mereka di tanah yang lembab. Setiap langkah yang mereka ambil seolah semakin membebani mereka dengan perasaan. Setiap langkah yang mereka ambil seolah semakin membebani mereka dengan perasaan bahwa mereka telah menginjakkan kaki di tempat yang salah. Setelah melanjutkan perjalanan lebih jauh, mereka tiba di pos 3. Suasana di sini berbeda dengan pos-pos sebelumnya. Angin bertiup kencang dan langit mulai terlihat mendung. Puncak Rinjani yang terlihat sangat tinggi dan gagah tampak semakin dekat, tetapi juga semakin menakutkan. Rian memandang ke arah puncak gunung yang tampak menjulang tinggi. "Kita sudah dekat nih, hanya tinggal beberapa jam lagi," katanya berusaha memberikan semangat kepada teman-temannya. Namun kegelisahan Ferry semakin menjadi-jadi. Ia merasa ada yang salah dan semakin lama semakin tidak nyaman dengan perasaan aneh yang terus menghinggapinya. Tika, bisiknya dengan suara rendah. "Apa kita benar-benar aman di sini?" Tika melihat ke sekeliling, mencoba untuk menenangkan diri dan teman-temannya. "Jangan khawatir, Fer. Ini jalur yang aman kok. Kita akan tiba di puncak dalam waktu singkat." Namun saat mereka bersantai di pos 3, mereka mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan yang semakin dekat. Seperti langkah kaki yang berat, tetapi tidak ada pendaki lain yang mereka lihat di sekitar mereka. Rian yang merasa cemas memulai merasa terjebak dalam ketegangan yang tak terungkapkan. "Aku rasa kita harus segera melanjutkan perjalanan,"
ucap Rian. Namun saat mereka hendak berangkat, Ferry mengingatkan, tunggu sebentar, coba lihat itu. Dia menunjuk ke arah sebuah batu besar yang tergeletak di sisi jalur, dikelilingi oleh dedaunan. Di atas batu itu ada simbol aneh yang tampaknya dipahat dengan tangan kasar. Tika mendekat untuk memeriksa, tetapi sebuah perasaan dingin langsung menjalar di tulangnya. Dia merasa bahwa simbol itu bukanlah sesuatu yang biasa ditemukan di jalur pendakian. Ada sesuatu yang janggal dan tidak wajar dengan keberadaannya di sana. Sudahlah, jangan terlalu dipikirin, ucap Tika meski ia sendiri mulai merasakan ada sesuatu yang tak beres. Mereka pun melanjutkan perjalanan, namun semakin mendekati pos 4, perasaan aneh itu semakin intens. Mereka mulai merasa terpecah seolah-olah ada sesuatu yang mengalir di udara, sesuatu yang gelap dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Pos 4 adalah titik yang lebih terbuka dan tinggi. Berada pada ketinggian sekitar 2000 meter. Dari sini, mereka bisa melihat seluruh pemandangan kaldera Gunung Rinjani yang memukau. Dengan danau Segara Anak yang terletak jauh di bawah sana. Tetapi meskipun pemandangan itu menakjubkan, suasana di sekitar mereka terasa semakin tegang. Rian dan Andi mulai merasa semakin tidak nyaman. Kenapa kita tidak bertemu dengan pendaki lain lagi? Tanya Rian, matanya mengamati jalur yang sepi. Mereka seharusnya tidak sendirian di sini. Tika mengangguk, mencoba menenangkan teman-temannya. Mungkin mereka sudah sampai di atas sana lebih dahulu. Jalur ini kan tidak terlalu ramai. Namun Ferry mulai merasakan ada yang aneh dengan suhu udara. Di sekitar mereka, udara terasa lebih berat, lebih pekat dan semakin sulit untuk bernapas. Bahkan langit yang sebelumnya mendung mulai berubah menjadi sangat gelap. Angin kencang mulai berhembus dan sebuah suara gemuruh terdengar di kejauhan. Seperti sesuatu yang besar sedang bergerak, sesuatu yang bukan berasal dari alam. Mereka segera memutuskan untuk beristirahat sejenak di pos 4. Saat mereka duduk, suara gemuruh semakin kencang. Ferry mendekati tepi pos dan melihat ke arah hutan. Matanya terbeliak. Ada sesuatu di sana, katanya dengan suara gemetar. Coba kalian lihat itu. Semua mata mengikuti arah pandangannya, tetapi yang mereka lihat hanya kegelapan. Tidak ada apapun terlihat di antara pepohonan. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan atau mungkin hewan liar yang bergerak di dalam hutan. Akan tetapi, rasa takut itu semakin tumbuh. Andi merasa ada yang mengawasi mereka dan Rian mulai merasakan gemetar di sekujur tubuhnya. Kita harus segera pergi dari sini, ujar Rian dengan suara yang semakin tegang. Namun Tika mencoba menenangkan teman-temannya. Kita harus terus maju kawan-kawan, puncak sudah dekat. Malam pun mulai tiba, ketegangan semakin terasa karena cuaca yang semakin buruk dan jalan-jalan yang semakin terjal. Ketika mereka melanjutkan perjalanan menuju ke puncak, gempa kecil tiba-tiba mengguncang tanah.
Getaran itu terasa seperti gelombang yang datang dan pergi begitu saja, tetapi mereka tidak bisa mengabaikannya. Ferry memegang tangan Tika dengan erat, matanya terbelalak ketakutan. Tika tidak bisa mengabaikan ketakutan yang ada di mata teman-temannya, tetapi dia tetap berusaha untuk tenang. Itu hanya gempa kecil, kita harus terus berjalan, kita pasti bisa. Namun setiap langkah mereka semakin berat, seolah-olah tanah itu menahan mereka, mencoba menarik mereka ke bawah. Mereka tidak tahu bahwa tindakan mereka yang tanpa disadari telah mengganggu keseimbangan alam dan melanggar batas yang telah ditetapkan oleh gunung itu. Telah membangkitkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa mereka hindari lagi. Akhirnya mereka tiba di puncak Rinjani, tetapi apa yang mereka temukan di sana bukanlah kemenangan yang mereka bayangkan. Langit yang gelap dan berawan diiringi dengan angin kencang yang membuat mereka terhuyung-huyung, memberi mereka perasaan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang menanti mereka. Ketika mereka berdiri di puncak, mereka disambut dengan suara gemuruh yang semakin keras, seolah seluruh gunung itu bergemuruh. Saat itulah gempa besar mengguncang Gunung Rinjani. Tanah bergetar sangat kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Rian dan Andi berteriak sementara Ferry dan Tika berpegangan erat satu sama lain. Mereka merasa dunia di sekitar mereka berubah, seolah-olah gunung itu hidup dan marah. Tika berusaha berteriak mencoba mengingatkan teman-temannya untuk segera turun. Kita harus turun sekarang juga. Gempa ini bukan kebetulan. Namun saat mereka berlari menuju jalur turun, seluruh tanah di bawah kaki mereka bergeser semakin hebat. Dan suara-suara aneh mulai terdengar, seolah-olah suara itu berasal dari dalam tanah. Tanah yang mereka injak bergetar semakin cepat dan dalam sekejap mereka tersesat dalam kegelapan dan kepanikan. Di saat yang sama, mereka mendengar suara teriakan yang datang dari dalam hutan. Suara yang berasal dari arah yang tidak mereka kenal. Teror yang mengintai mereka semakin nyata. Rasa takut yang menyelimuti mereka semakin dalam. Kekuatan alam yang telah mereka ganggu dengan kehadiran mereka kini telah bangkit. Dan itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Gempa itu tidak berhenti, getaran semakin kuat dan gunung itu seolah berteriak dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Tanah di bawah mereka bergoyang tak terkendali dan batu-batu besar mulai meluncur turun dari tebing-tebing yang tinggi. Rian, Tika, Ferry, serta Andi berlari secepat yang mereka bisa. Meskipun bumi seperti menahan langkah mereka, kaki mereka terperosok di tanah yang retak dan suara gemuruh semakin dekat. Di antara kegaduhan itu, mereka mendengar teriakan yang menggema dari dalam kegelapan. Suara yang sepertinya datang dari sebuah tempat yang jauh, namun terasa begitu dekat. Suara itu terdengar seperti rintihan manusia, namun dalam keheningan malam yang aneh itu, mereka tahu bahwa mereka dengar bukanlah suara manusia biasa. Kemana kita harus pergi? Teriak Rian, suaranya hampir tenggelam oleh suara gempa yang menggelegar.
Tika memandang sekeliling, matanya mencari jalan keluar. Namun di balik kegelapan hanya ada jurang yang menanti di bawah. Mereka tidak bisa melarikan diri ke arah manapun tanpa resiko. Angin kencang yang berembus, berputar-putar seperti tornado kecil, membuat mereka hampir terbang jika tidak berpegangan erat. Ferry yang semakin panik mulai menggigil. Kita harus turun sekarang juga, teriaknya. Matanya membelalak, tidak bisa berpikir jernih lagi. Tika menggenggam tangan Ferry, berusaha menenangkannya meskipun dirinya sendiri tidak lebih tenang. Tenang Ferry, kita akan keluar dari sini. Jangan panik, kita harus tetap bisa berpikir jernih. Namun semakin lama gempa itu terasa semakin hebat. Semua orang bisa merasakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Tanah mulai retak di bawah kaki mereka dan suara-suara aneh semakin terdengar kencang. Seolah ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Di tengah-tengah kepanikan itu, mereka mendengar suara teriakan lain yang lebih keras dan lebih menakutkan. "Hei, apakah itu suara manusia?" tanya Tika dengan suara yang ketakutan. Tetapi tak ada jawaban yang datang. Suara itu seperti mengelilingi mereka, datang dari setiap arah, namun tidak ada sosok yang tampak terlihat. Akhirnya mereka mencoba berlari sebisa mungkin, berlari tanpa tujuan. Di sekitar mereka, tanah berguncang semakin keras dan segala sesuatu tampak bergetar. Batu-batu besar yang telah berjatuhan meluncur dari tebing di atas mereka. Tetapi tidak ada yang bisa menghentikan langkah mereka. Mereka berlari ke arah yang tampaknya lebih aman, menuju sebuah jalan sempit yang menurun menuju Danau Segara Anak. Meskipun mereka tahu jalur tersebut bisa sangat berbahaya, mereka tidak punya pilihan lain. Ketika mereka sampai di sebuah titik yang lebih rendah, mereka merasa sedikit lega, namun ketenangan itu hanya sementara. Tiba-tiba Ferry berteriak, "Lihat, ada sesuatu di sana." Mereka semua menoleh dan untuk pertama kalinya sejak gempa itu dimulai, mereka melihat sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Di kejauhan di antara pepohonan yang gelap, ada sosok tinggi yang berdiri tampak bergerak, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Andi hampir terjatuh karena terkejut. "Apa itu?" serunya. Tika menatap sosok itu dengan cemas, namun ia merasa tubuhnya kaku, seolah terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Sosok itu mulai bergerak langkah demi langkah menuju mereka. Ketegangan semakin meningkat, tetapi yang membuat mereka semakin takut adalah kenyataan bahwa sosok itu semakin mendekat tanpa suara, seolah-olah ia tidak berjalan di atas tanah. "Jangan lihat itu, ayo pergi sekarang juga," Tika berteriak dengan panik. Mereka kemudian berlari lagi, kali ini dengan kecepatan yang lebih tinggi. Namun mereka merasa seolah-olah tidak bisa melarikan diri. Suara gemuruh yang mengiringi gempa semakin keras dan seluruh gunung seperti sedang menghempaskan segala kekuatannya.
Saat mereka menoleh, sosok itu sudah menghilang. Tidak ada jejak, hanya keheningan yang mereka rasakan. "Tika, apa yang baru saja kita lihat?" Ferry bertanya dengan suara yang gemetaran. Tika hanya bisa menggigit bibirnya, berusaha mengendalikan perasaan takut yang semakin menguasai dirinya. "Aku tak tahu, tapi kita harus bertahan." Setelah beberapa jam berlari, mereka sampai di sebuah area terbuka yang tampaknya aneh. Seolah mereka di sebuah lembah yang dikelilingi tebing-tebing tinggi. Tanahnya kering dan penuh dengan batu-batu besar. Mereka tidak tahu pasti di mana mereka berada. Tetapi yang jelas, perasaan takut semakin meliputi mereka. Ferry dan Andi mulai menangis ketakutan, sementara Rian dan Tika tampak kebingungan. Tika mencoba untuk menenangkan teman-temannya, namun ketegangan di dalam dirinya semakin terasa. "Kita harus tetap tenang. Ini hanya sementara kok. Kita akan menemukan jalan keluar." Namun semakin lama mereka berada di tempat itu, semakin aneh suasana di sekitar mereka. Suara gemuruh masih terdengar dan kali ini suara itu terdengar lebih keras, seperti dentuman dari kejauhan. Yang paling aneh adalah suara langkah kaki, ribuan langkah kaki, seolah-olah ada ribuan orang berjalan di sekitar mereka. "Apakah kalian mendengarkan itu?" tanya Dika dengan ketakutan. Mereka menoleh ke belakang dan tiba-tiba mereka melihat ratusan sosok yang muncul dari kegelapan. Sosok-sosok tersebut berjalan menuju mereka dengan langkah yang teratur. Mereka mengenakan pakaian yang usang dan kumal, seolah berasal dari zaman yang sangat jauh. Wajah mereka kosong tanpa ekspresi, seolah tidak hidup. Ferry berteriak ketakutan. Mereka seperti orang mati." Tika merasakan darahnya membeku. Sosok-sosok itu bukan manusia biasa. Mereka tampak seperti roh yang terjebak di antara dunia hidup dan mati. Mereka berjalan tanpa arah, mengikuti jejak yang tidak pernah selesai. Akhirnya mereka pun berlari tanpa arah, terengah-engah dan semakin ketakutan dan rasa capek. Sosok-sosok itu tidak berhenti mengejar. Langkah-langkah mereka bergema di antara tebing-tebing tinggi dan tanah yang retak. Rian, Dika, Tika, Ferry dan juga Andi berlari begitu cepat seolah-olah nyawa mereka bergantung pada setiap langkah. Namun semakin mereka berlari, semakin mereka merasa terperangkap dalam sebuah dunia yang berbeda. "Kenapa ini bisa terjadi?" teriak Andi, suaranya hampir hilang diterpa angin yang semakin kencang. "Kita harus mencari jalan keluar." Tika menoleh mencoba mencari jejak yang bisa membawa mereka ke tempat aman. Tetapi yang ia dapat hanya kegelapan. Sosok-sosok itu semakin mendekat dan mereka kini bisa mendengar suara berat langkah kaki yang mengikuti mereka. Suara itu bukan hanya suara manusia, tapi juga suara sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan, seperti tanah itu sendiri yang menggeram. "Jangan berhenti!" teriak Tika, memimpin kelompok dengan semangat yang mulai goyah. Mereka semakin kelelahan dan rasa takut semakin menguasai mereka.
Tanah yang mereka injak bergetar kembali, namun kali ini bukan hanya karena gempa, melainkan karena ada sesuatu yang lebih besar sedang terbangun dari kedalaman tanah. Ferry yang semakin panik berhenti dan menoleh ke belakang. "Kalian lihat itu!" teriaknya dengan suara parau. Dari kejauhan, mereka melihat bayangan raksasa yang bergerak cepat di antara pepohonan. Bayangan itu semakin besar, semakin jelas, dan semakin mengerikan. Tika mengerjapkan matanya, mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah hayalan. Namun, bayangan itu semakin mendekat, menembus kegelapan malam dengan kecepatan yang mustahil. Seolah sesuatu yang besar dan gelap sedang mengejar mereka dengan penuh kemarahan. "Lari, lari, kita harus cepat lari!" teriak Tika. Namun mereka tidak tahu kemana harus berlari. Mereka terperangkap di tengah-tengah lembah yang gelap, dengan tebing-tebing tinggi yang menghalangi jalan. Kemanapun mereka pergi, suara langkah kaki itu semakin mendekat dan kegelapan di sekitar mereka semakin pekat. Akhirnya, setelah berlari tanpa henti, mereka menemukan sebuah gua kecil di salah satu sisi lembah. Yang tampaknya gua tersebut memberikan perlindungan sementara dari teror makhluk yang mengejar mereka. Akhirnya mereka memasuki gua itu dengan napas terengah-engah. Tubuh mereka lelah dan hampir tak mampu bergerak lagi. Tetapi begitu mereka masuk, mereka mendapati sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang telah mereka alami. Di dalam goa, mereka menemukan sebuah gambar tua yang terpahat di dinding batu. Gambar itu menggambarkan sekumpulan manusia yang sedang berdiri, yang dikelilingi oleh bayangan gelap yang tak terlihat. Di tengah gambar ada simbol-simbol aneh yang mereka kenali dari batu yang mereka temui sebelumnya. Simbol itu berhubungan dengan kekuatan gaib yang telah mereka ganggu sejak awal pendakian. Tika merasa tubuhnya kaku saat menyentuh dinding batu itu. Ini bukan gua biasa, katanya dengan suara yang hampir lemas. "Kita harus keluar dari sini sekarang." Namun sebelum mereka bisa bergerak, suara langkah kaki itu terdengar lebih jelas, lebih dekat. Mereka mendengar rintihan yang datang dari dalam gua. Tanpa sadar mereka berbalik dan melihat ke dalam kegelapan, di mana mereka melihat sosok-sosok yang sama seperti yang mereka lihat di luar. Wajah kosong, tubuh yang terkulai dan mata yang tidak berbinar. Roh-roh itu berjalan perlahan mendekat satu persatu ke arah mereka. "Tika, mereka datang!" Ferry berbisik dengan suaranya yang sudah pecah. Tika memandang mereka dengan ngeri. "Aku sudah tidak sanggup melihat mereka. Jangan lihat." Namun sudah terlambat. Roh-roh itu mulai mendekat dengan langkah yang semakin cepat. Mereka tidak berlari, mereka berjalan dengan pasti seolah tahu persis kemana mereka akan menuju. Ketegangan semakin menebal dan saat itulah mereka mendengar suara gemuruh besar dari luar gua. Seolah-olah gunung itu sedang bangkit dari tidur panjangnya. Tanah bergetar kembali, lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka mendengar suara-suara aneh seperti jeritan dari dalam perut gunung yang terus bergema. "Ini bukan hanya tentang gempa. Ini lebih dari itu. Kita telah mengganggu sesuatu yang sangat kuno di dalam sini."
ucap Tika dengan suara yang tertahan. Di luar gua, gemuruh itu semakin keras dan tiba-tiba dari dalam kegelapan gua, sebuah suara bergema dengan jelas. Kalian akan membayar. Gemuruh yang terdengar semakin keras bukan hanya gempa biasa, tetapi sebuah getaran yang berasal dari dalam gunung itu sendiri. Tika, Ferry, Andi, Rian dan juga Dika bergegas keluar dari dalam gua, berusaha mencari jalan keluar dari lembah yang semakin mencekam. Mereka bisa merasakan bahwa mereka semakin habis. Namun saat mereka melangkah keluar dari goa, mereka disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Pasar setan, sebuah tempat yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Seperti pasar tersebut telah terbuka di hadapan mereka. Tidak ada lagi pepohonan yang menaungi mereka. Mereka berdiri di tengah-tengah sebuah lapangan luas yang dipenuhi dengan sosok-sosok mati, roh-roh yang terjebak di dunia ini. Roh-roh itu tidak berbicara, mereka hanya berjalan berkeliling, mengelilingi para pendaki dengan langkah lamban dan teratur. Mata mereka kosong, tetapi ada sebuah kekuatan besar yang mengendalikan mereka. Semua roh itu tampak terikat oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kematian mereka. Mereka adalah pengikut dari kekuatan yang tak terlihat, kekuatan gunung yang menyimpan amarahnya. Tika merasakan udara semakin berat di sekeliling mereka. Tanah yang mereka injak terasa lebih rapuh, seolah bisa hancur kapan saja. Kita harus kembali ke jalur utama, teriak si Tika. Namun saat mereka berlari, tanah di bawah kaki mereka kembali bergoyang, lebih keras daripada sebelumnya. Mereka mendengar suara jeritan dari dalam tanah dan tiba-tiba gunung itu bergetar hebat. Tanah itu terbuka dan sebuah jurang besar terbentuk di depan mereka, memisahkan mereka dari jalan keluar. Gempa itu semakin hebat, mereka tidak tahu berapa lama lagi mereka bisa bertahan. Gunung Rinjani yang telah mereka coba taklukkan kini tampak seperti makhluk hidup yang ingin menghancurkan mereka. Hingga saat itu mereka hanya bisa berlari, lari dari ketakutan yang tak terucapkan. Mereka tahu bahwa gunung itu tidak akan berhenti sampai mereka membayar harga yang harus dibayar. Ketakutan mulai menguasai mereka dan mereka hanya bisa berharap untuk menemukan jalur keluar, meskipun mereka tahu bahwa itu mungkin sudah terlambat. Namun saat mereka berlari, Tika melihat sesuatu di kejauhan, sebuah cahaya yang sangat terang. Cahaya itu berasal dari jauh di depan, di luar pasar setan, seolah ada sebuah jalan yang terbuka. Dengan segala sisa tenaga yang mereka miliki, mereka berlari ke arah cahaya tersebut, berharap itu adalah jalur untuk keluar dari mimpi buruk. Saat mereka mendekati cahaya, gempa itu tiba-tiba berhenti. Semuanya sunyi, semua orang berhenti terengah-engah dan memandang ke arah cahaya itu. Apa yang mereka temukan di sana akan menjadi hal yang mengubah hidup mereka selamanya. Ketika mereka berlari menuju cahaya yang semakin jelas di depan mereka, harapan yang sempat padam kembali menyala.
Tanpa sepatah kata pun, mereka berlari dengan segala kekuatan yang tersisa. Mereka merasakan getaran tanah yang mulai mereda, seolah-olah gunung itu sedang menahan napas, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Tika yang paling cepat mencapai cahaya terlebih dahulu. Cahaya tersebut berasal dari sebuah bukaan kecil di antara batu-batu besar yang terserak, membentuk seperti sebuah terowongan alami. Cahaya itu memancar dari dalam, bercampur dengan udara yang segar, sebuah petunjuk bahwa mereka telah menemukan jalan keluar. "Tunggu!" Tika berteriak, menghalangi Ferry dan yang lain untuk mendekat. "Cek dulu, kita nggak tahu apa yang ada di dalam ini." Ferry yang mulai kehilangan akal memandang Tika dengan putus asa. "Tak ada waktu lagi, Tika. Kita harus keluar dari sini atau kita semua akan mati." Namun sebelum Tika bisa menjawab, mereka mendengar suara gemuruh yang lebih keras dari sebelumnya. Gunung itu berguncang hebat sekali lagi. Kali ini getarannya bukan hanya terasa di tanah, tetapi di seluruh tubuh mereka. Seolah gunung itu sedang membangkitkan sesuatu yang sangat besar dan sangat kuat. Tanpa ragu lagi, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam terowongan cahaya itu. Mereka masuk ke dalam terowongan itu dengan hati berdebar. Cahaya itu memancar dari sebuah celah yang sangat kecil, namun cukup untuk menuntun langkah mereka. Mereka merangkak dengan hati-hati, merasakan udara dingin dan segar yang terasa kontras dengan panas dan kebisingan di luar. Terowongan itu sangatlah sempit, membuat mereka hampir tak bisa bergerak. Tanah di sekitar mereka tampak rapuh dan mereka bisa mendengar suara gemuruh yang semakin jauh. Seolah-olah mereka sedang melarikan diri dari sesuatu yang tak terlihat. Mereka juga merasakan keanehan di dalam terowongan itu, seperti ada sesuatu yang mengamati mereka dari kegelapan, memantau setiap langkah mereka. "Apa kalian merasakan itu?" ucap Rian, suaranya yang bergetar. Tika mengangguk pelan. "Aku merasakan ada yang tidak beres. Ini terlalu mudah, terlalu sepi." Namun mereka terus merangkak. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus melanjutkan perjalanan ini. Meskipun rasa takut mulai merasuki setiap tubuh mereka. Sesekali mereka mendengar suara gemercik air yang mengalir di dalam terowongan, tetapi tidak ada satupun yang bisa mereka lihat di kegelapan itu selain cahaya yang semakin jauh di depan mereka. Akhirnya mereka sampai di ujung terowongan. Dengan hati-hati, mereka melangkah keluar ke sebuah ruangan terbuka yang sangat luas. Tempat ini terasa seperti gua yang besar dengan stalaktit dan stalagmit yang menonjol ke segala arah. Di tengah-tengah ruangan itu terdapat sebuah altar kuno yang terbuat dari batu, di mana sebuah api menyala dengan cahaya biru yang aneh. Di sekitar altar itu mereka melihat simbol-simbol yang serupa dengan yang mereka temui di gua sebelumnya. Tika mendekat ke altar itu, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ini apa?" bisiknya. Rian juga ikut mendekat. "Ini seperti altar pemujaan," ulang. "Ini seperti altar pemujaan. Tapi siapa yang memuja di sini?"
Sebelum mereka bisa merenung lebih jauh, suara berderak keras terdengar dari arah belakang mereka. Ferry yang paling dekat dengan pintu terowongan berteriak, "Ada yang datang! Cepat, lari!" Namun mereka tidak sempat melarikan diri. Suara itu datang semakin dekat dan saat mereka menoleh, mereka melihat bayangan gelap yang melintas cepat di atas altar. Sosok besar dengan mata yang memancarkan api biru mengintai mereka. Wajahnya tampak tidak jelas, tetapi aura kematian yang mengelilinginya begitu nyata. "Tidak, bukan lagi waktu untuk lari," kata Tika dengan suara yang serak. "Kita harus menghadapi apa yang telah kita ganggu." Bayangan besar itu mendekat dengan kecepatan yang tidak bisa mereka hindari. Mata mereka tak mampu memandang dengan jelas, tetapi mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih kuat daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Itu bukan hanya roh yang terjebak, tetapi sesuatu yang lebih gelap. Entitas yang berdiam dalam tubuh Gunung Rinjani. Makhluk itu melangkah ke arah mereka dan setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak yang memancarkan api biru. Saat itu ia semakin dekat, mereka bisa merasakan hawa dingin yang mencekam, seolah suhu di sekitar mereka turun drastis. Tika, Ferry, Andi, Rian dan juga Dika berdiri terpaku, tidak bisa bergerak. Ketakutan menghentikan gerak tubuh mereka. Namun rasa penasaran dan ketegangan membuat mereka tidak bisa menutup mata. Makhluk itu berhenti tepat di depan mereka. Suaranya menggema dalam ruangan yang hening. "Kalian yang telah mengganggu kedamaian gunung ini, yang membawa penderitaan dan ketidaktenangan, kalian akan membayar dengan harga yang setimpal." Sebelum mereka bisa menjawab, cahaya biru yang memancar dari tubuh makhluk itu semakin terang, dan dalam sekejap mereka merasa dunia mereka terbalik. Mata mereka berkunang-kunang dan tubuh mereka terasa seperti melayang-layang di udara. Dan kemudian semuanya gelap. Ketika mereka terbangun, mereka tidak lagi berada di tempat itu. Mereka tidak berada di dalam gua atau terowongan yang sempit, melainkan di sebuah tempat yang asing. Sebuah dunia lain yang tampak seperti sisa-sisa dari zaman yang sangat lama. Mereka melihat sekitar mereka, bingung dan ketakutan, sementara tanah di bawah mereka tampak seperti sisa-sisa sebuah peradaban yang telah lama hilang. "Apa yang terjadi? Di mana kita?" tanya Dika dengan suara yang tegang. Tika berdiri memandangi tempat itu dengan cemas. Ini bukan tempat tinggal kita yang kita kenal, tapi rasanya kita masih di Gunung Rinjani. Namun saat mereka mencoba berjalan, mereka merasakan perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk bergerak lebih jauh. Mereka merasa seperti terperangkap di dalam dunia ini, terperangkap oleh kekuatan gaib yang tidak bisa mereka pahami. Makhluk yang mereka temui sebelumnya muncul kembali, tetapi kali ini mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. "Kalian tidak akan bisa kembali. Gunung ini telah memilih kalian dan kalian telah menjadi bagiannya selama-lamanya," ucap makhluk tersebut dengan suara yang dalam dan berat.
Para pendaki terdiam. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka alami lebih dari sekedar bencana alam biasa. Mereka telah mengganggu sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih tua dari apapun yang mereka kenal. Gunung Rinjani telah membalas mereka dengan cara yang paling mengerikan. Apa yang mereka lihat sekarang bukan hanya bayangan atau roh, tetapi cerminan dari takdir mereka yang telah terikat dengan gunung ini. Mereka tidak bisa melarikan diri dan tak ada lagi jalan keluar, dan mereka tahu bahwa mereka telah mengubah segalanya, termasuk hidup mereka sendiri.